Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa ba'du. Allahumma ya muallima Ibrahim 'allimna wa ya mufahhima Sulaimana fahimna wa ya mu'tiya Luqman al-hikmata atina al-hikmah wa fasl al-khitab. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah ta'ala, pada kesempatan kali ini kita lanjutkan lagi pelajaran kita dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah jilid yang ketiga. Kita masih di pelajaran yang ke-17 bagian E. Insyaallah ini adalah bagian yang terakhir dari pelajaran 17 ini, sekaligus pelajaran yang terakhir dari jilid 3 ini. Ya, jadi jilid ketiga dari Durusul Lughah ini total pelajarannya adalah 17 pelajaran. Baik. Jadi setelah ini ya, jadi Durusul Lughah ini terdiri dari 4 jilid. Ya, alhamdulillah ini insyaallah pertemuan terakhir kita di jilid yang ketiga. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita nanti untuk membahas jilid yang keempat sampai selesai biidznillah taala. Baik, silakan dibuka di kitabnya di halaman 148 poin yang ke-10. Baik. Di pembahasan kali ini kita akan membahas apa yang disebut oleh para ahli lughah dengan istilah lamul ibtida. Lam, huruf lam yang dia fungsinya adalah atau kedudukannya adalah untuk al-ibtida, untuk mengawali kata. Intinya berarti dia berada di awal. Nah, lamul ibtida ini ya, sebagian ahli nahwu mengatakannya sebagai lamut taukid karena memang fungsinya untuk mentakkid. Ya. Sebagian yang lain mengatakan lamu ini namanya lam al-muzahlaqah. Ya, dengan syarat kalau dia kemasukan ke khobar inna. Ya, pada masuk ke khobar inna, misalkan ya innaka la'ala fulukin azim, innaka la'ala, la di situ lamul muzahlaqah namanya. Taib. Ya, jadi lamul ibtida ini nanti dia bisa dinamakan lamut taukid, bisa juga dinamakan lam al-muzahlaqah. Taib. Jadi apa sih sebenarnya fungsi dari lamul ibtida ini? Contohnya pada kalimat yang sudah kita lihat di teks kemarin ada kalimat lahada mustahilun. Taib. Jadi perlu kita perhatikan bahwasanya lamul ibtida hada laisa lahu asarun fi al-i'rab. Ya, afwan, laisa laha asarun fi al-i'rab. Jadi dia nggak punya pengaruh dari sisi i'rab. Jadi dia tidak merubah harokat dari domah menjadi fathah atau menjadi kasrah, tidak. Jadi dia tidak mempengaruhi harokat. Ya, karena dia wazifahnya, ya wazifah dari lamul ibtidah itu adalah wazifah maknawiyah namanya, bukan wazifah i'rabiyah. Tugasnya hanya mempengaruhi makna, tidak mempengaruhi i'rab. Ini namanya wazifah maknawiyah. Ya, lawan dari wazifah i'rabiyah. Kalau huruf jar itu namanya wazifahnya i'rabiyah karena merubah harokat. Ya, ada harokat yang dirubah gitu. Itu namanya wazifah i'rabiyah. Tapi kalau wazifah ma'nawiyah itu makna yang dirubah, i'rabnya tetap gitu. Ya, baik. Jadi kalimat lahada mustahilun kalau diterjemahkan ya dia akan mengandung makna taukid nanti. Makanya itu tadi kita katakan lamul ibtidah ini kadang dinamakan lamu atau taukid karena memang dia memberikan makna taukid. Ini bukan li ya. Kalau dibaca li ya huruf jad lihada gitu ya. Ini tapi la dibaca. Ya. Gimana membedakan la sama li nanti ya dari konteks kalimatnya nanti atau harokat akhirnya. Lahada mustahilun, ini sungguh mustahil berarti. Dari mana dapat kata sungguh itu? Dari lam ini. Ya, inilah yang dinamakan lamul ibtida. Wa tufidu taukida madmunil jumlah. Itu dia. Dan dia memberi makna taukid, mempertegas madmunil jumlah, kandungan dari kalimat. Ya. Apa kandungan dari kalimat ini? Mustahil nanti. Ya.
Hadza mustahil itu kandungan kalimatnya, sesuatu yang tidak mungkin artinya. Maka kita ingin mempertegas makna sesuatu yang tidak mungkin ini. Maka kita tambahkan berarti kata sungguh. Sungguh itu sesuatu yang mustahil. Jadi dia mempertegas kandungan kalimat. Wafit tanzil, maksudnya wafil Quran. Ya di dalam Al-Quran, karena tanzil itu Al-Quran artinya, disebutkan misalkan surat An-Nahl ayat 41, wala ajrul akhiratu akbar. Wala ajrul akhiratu akbar. Ya. Nah, ini di surat An-Nahl, walladzina hajaru fillahi min ba'di ma dzulimu lanubawwi'annahum fid dunya hasanatan wal ajrul akhirati akbar. Baik. Wal ajrul akhirati akbar artinya sungguh ya pahala akhirat itu akbar besar ya. Waw di sini namanya waw al haliyah, lam tadi lamul ibtida, ajru di sini mubtada ya. Ya kemudian ya wal ajrul akhiratu al akhiratu di sini apa namanya sebagai uh, wal ajrul akhiratu wal ajrul akhirati di situ ya. Ayatnya wal ajrul akhirati ya. Ini salah tulis. Ya, coba kita baca ayatnya apa nih? Walladzina hajaru fillahi min ba'di ma zulimu lanubawwi'annahum fid dunya hasanah wala ajrul akhirati akbar. Nah, wala ajrul akhirati ya. Ini salah tulis berarti. Wala ajrul akhirati ya. Wala ajrul akhirati. Kalau di kitab antum salah tulisannya, harokatnya dikoreksi. Wala ajrul akhirati akbar, ajru mubtada, akhirati mudhafun ilaih, akbaru khabarnya. Baik, lam di sini lamul ibtida. Jadi berarti makna ayat ini adalah sungguh pahala akhirat itu lebih besar dari pahala yang didapatkan di dunia. Artinya keutamaan akhirat itu lebih banyak, lebih besar dibandingkan dengan keutamaan dunia. Baik. Kemudian ayat yang kedua waladzikrullahi akbar. Ya, waladzikrullahi akbar surat Al-Ankabut ayat 45. Di situ ada la di situ ya. Ini dari lamul ibtida. Nah, apakah mempengaruhi harokat? Tidak. Lihat tetap domah di situ ya. Jadi tidak merubah harokat. Tadi ajru tidak berubah. Ya, zikru juga tidak berubah. Baik. Kemudian yang ayat yang ketiga wala adzabul akhirati akbar wala adzabu ya. Inilah mulai tidaknya la wala adzabu ya. Ya, kemudian bu doma di situ tetap al akhirati mudhafun ilaih akbaru kabarnya. Taib. Kemudian ayat yang keempat surat Al-Baqarah ayat 221 wala amatun mu'minatun khairum min musyrikatin walau a'jabatkum. Amatun itu artinya perempuan ya. Al-jariyah ya budak perempuan. Budak perempuan yang mukminah yang beriman khairun itu lebih baik min musyrikatin dari perempuan yang merdeka tapi dia musyrik. Walau ajabatkum meskipun mereka itu membuat kalian kagum dengan penampilannya, dengan suaranya, dengan kecantikannya. Tapi keimanan itulah tolak ukurnya. Dan ayat yang kelima, ya, dari situ tadi wala amatun ya, lamul itu tidak. Kemudian ayat yang kelima wala abdun mu'minun khairum min musyrikin walau a'jabakum itu ya sebaliknya. Ya, ya, budak atau hamba sahaya yang laki-laki beriman itu lebih baik daripada ya laki-laki merdeka tapi dia musyrik. Walau a'jabakum meskipun kalian dibuat kagum oleh penampilan, oleh suaranya, ya oleh wajahnya, ketampanannya dan seterusnya. Baik, kemudian di hadis ya, wa fil hadis rawahu Bukhari la ghadwatun fi sabilillahi aw rauhatun khairun minad dunya wa ma fiha. Ghadwah dan rauhah itu artinya berangkat di pagi hari ya, kemudian kembali di sore hari ya demi membela kalimat Allah di jalan Allah artinya itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ya, di situ dikatakan la ghadwatun. La ghadwatun. Lamu al-ibtida. Ini dia contoh-contohnya yang namanya lamul ibtida. Baik. Jadi di sini kita diminta untuk berkenalan dengan lamul ibtida ini. Jadi
Lamul ibtida ini ringkasannya adalah kesimpulan kita. Dia dinamakan lamul ibtida, juga dinamakan lamut taukid, sebagaimana juga kadang dia dinamakan lam al muzahlaqah. Ya, itu kalau dia masuk ke dalam khabar inna. Dan tugas dari lamul al-ibtida ini adalah tugas ma'nawiyah la i'rabiyah. Wazifahnya adalah ma'nawiyah la i'rabiyah dan fungsinya adalah ya untuk ya taukid makna al-jumlah atau madmun al-jumlah. Ya, tufidu takwiyatu makna kalam untuk memperkuat makna dari kalam atau mempertegas makna kalam. Kemudian laisalaha asarun i'rabiyun lafziyun dan dia itu tidak punya pengaruh atau tidak mempengaruhi harokat secara i'rabnya. Jadi tetap dia tidak merubah harokat mubtada'nya tetap ya, berharokat marfu di situ tidak dihukumi menjadi mansub atau majrur. Baik. Itu dia pembahasan lamul ibtida. Kemudian poin yang ke-11 ada akhawat kana, itu asbaha. Jadi kana wa akhawatuha yaitu ada banyak ya. Kana dan saudari-saudarinya ada macam dia. Ya, tapi yang menjadi pembahasan kita di sini adalah asbaha saja ya. Asbaha. Yang mana asbaha ini ya tufidu makna al-istimrar fi waqti sabah ya. Al-istimrar fi waqti as-sabah. Baik. Untuk merajah sedikit ya tentang kana wa akhawatuha ini ya kita bahas sedikit di sini ya. Jadi kana wa akhawatuha itu masuk kepada mubtada dan masuk kepada jumlah ismiyah. Mana jumlah ismiyah itu berbentuk mubtada dan khabar. Misalkan kita katakan at-talibu mujtahidun. At-talibu mubtada, mujtahidun khabar. Ya. Kemudian kalau dimasuki oleh kana ya, maka dia berubah menjadi kana talibu mujtahidan. Nah, yang tadinya at-talibu itu mubtada, sekarang dia berubah menjadi ya, yang tadinya at-talibu itu mubtada, sekarang berubah menjadi isim kana. Dan isim kana itu harus marfu. Mujtahidan yang tadinya khobar ya, khobar mubtada sekarang menjadi khobar kana dan khobar kana itu harus mansub. Nah, kemudian sekarang ini kita sedang membahas akhawat kana, berarti amalannya sama, tugasnya sama. Ya, apa akhawat kana yang kita ambil tadi? Asbaha. Maka kita katakan asbahat talibu mujtahidan. Amalannya sama. Ya, amalannya sama. Dia memarfukan isim kana dan memansubkan khabarnya. Ya, isim asbaha. Jadi at-talibu sekarang menjadi isim asbaha, mujtahidan menjadi khabar asbaha. Apa bedanya dengan kana? Kalau asbaha itu tadi kita katakan maknanya adalah al-istimrar fi waqti sabah. Apa itu al-istimrar fi waqti sabah? Artinya sesuatu itu terjadi di waktu pagi terus-menerus. Asbaha itu artinya di waktu pagi. Jadi asbahat talibu mujtahidan artinya seorang talib itu di waktu pagi dia senantiasa rajin. Kita ngomongin di pagi hari. Ya, kita mengatakan asbahat talibu mujtahidan. Tadi malam dia pemalas, malas belajar. Sekarang udah pagi, rajin dia. Nah, asbahat talibu mujtahidan kita katakan. Baik. Asbaha ini juga bisa bermakna ya, perubahan sesuatu dari satu keadaan menjadi keadaan yang lain. Asbahat talibu mujtahidan artinya tadinya dia pemalas sekarang menjadi rajin. Dan maknanya mirip-mirip berarti ya. Jadi asbaha ini bisa diartikan di pagi hari, bisa juga diartikan dengan menjadi. Dua itu ya. Baik, kita kembali ke kitab. Lihat contohnya di sini ya. Asbaha min akhawati kana, contohnya asbaha hamidun maridon. Ya, hamidun isim asbaha, maridon khabarnya. Ai adrakahu subhu wa huwa maridun. Artinya adalah hamid itu ya adrakahu ya dijumpai oleh waktu subuh, artinya masuk waktu subuh wa huwa marid dan dia dalam keadaan sakit. Jadi dia menjumpai waktu subuh. Bagaimana keadaannya dia ketika masuk waktu subuh? Dalam keadaan sakit. Nah, disitulah fungsi asbaha. Ya, itulah kenapa di zikir pagi itu kita katakan apa? Asbahna wa asbahal mulku lillah. Asbahna artinya kita masuk di waktu pagi.
Wa asbahal mulku lillah. Dan di pagi hari ini kekuasaan itu masih milik Allah. Ya, kerajaan masih milik Allah. Itu maknanya. Baik. Wa fit tanzil, ya, contohnya di at-tanzil artinya di dalam Al-Qur'an, ya, di surat Al-Qasas ayat 100 ayat 10, wa asbaha fuadu ummi Musa fariga. Ya, kisah Nabi Musa ketika Allah perintahkan ibunya untuk menghanyutkan Nabi Musa yang masih kecil ke Sungai Nil. Ya, maka di situ asbaha fuad, hati dari ummi Musa, fuad artinya hati-hati, artinya hati ya, kalbu. Fuad artinya hati. Hatinya ibunya Nabi Musa asbaha menjadi farigo, menjadi kosong. Artinya ya, masuk waktu pagi hatinya ibunya Nabi Musa itu kosong, ya, sedih karena ya harus menghanyutkan anak yang sangat disayangi. Taib. Wa qad ta'ti bima'na soro kama fi qoulihi ta'ala. Kadang dia asbaha ini sama maknanya dengan soro, artinya menjadi. Berarti bukan fi waqti sabah lagi ya. Contohnya surat Al-Imran ayat 103, fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Maka Allah Subhanahu wa taala melembutkan antara hati-hati kalian, kemudian kalian menjadi. Nah, menjadi itu ya, asbahtum di situ artinya menjadi, diambil maknanya berarti sama dengan kata so fasbahtum, artinya fasirtum binikmatihi ikhwana, maka jadilah kalian dengan nikmat-nikmat Allah menjadi saudara-saudaranya, menjadi bersaudara. Baik, itu dia maknanya ya. Baik, sekarang kita diminta di sini adkhil asbaha al jumalil atiyah. Ya, masukkan asbaha ke dalam kalimat-kalimat berikut ini. Ada al-bardu syadidun, udara dingin. Kemudian ana maridun, saya sakit. Hum asdiqa, yang mereka berteman atau bersahabat. Bagaimana kalau kita masukkan asbaha ke dalam tiga kalimat ini? Apa perubahan yang akan terjadi? Baik, kita jawab sama-sama. Kita mulai dari nomor satu, al-bardu syadidun, udara dingin. Berarti kalau kita tambahkan asbaha, ya, berarti menjadi asbahal bardu syadidun, ya. Afwan, bukan udara dingin ya. Al bardu itu ya dingin, syadidnya semakin dingin berarti ya. Asbahal bardu syadidan apa? Asbahal bardu syadidan berarti artinya ya masuk waktu pagi dan dingin itu semakin dingin, semakin menyengat. Gitu ya. Asbahal bardu syadidan. Baik. Kemudian ana maridun. Ya, asbaha ana maridun, maridun begitu tidak. Ya, asbaha kalau tambah domir ana, karena asbahanya fiil, ya, dan ana di sini sebagai marfu'nya, maka dia berarti harus dirubah menjadi domir muttasil. Ya, jadinya asbahtu, gitu ya. Ya, asbahtu. Kemudian maridun tetap dia jadi maridun. Nah, jadi isim asbaha di sini adalah domir ana, tu itu, ya, kemudian khabarnya adalah maridon. Kemudian hum asdiqa'u, ya, hum kalau ketemu asbaha, ya domir hum apa? Asbaha, asbaha, asbahu, ya, berarti hum asbahu, ya, berarti jadinya asbahu asdiqa, asdiqa a, gitu ya, asdiqa a. Ya, asbahu asdiqoa. Kenapa bukan asdiqoan pakai tanwin? Karena dia mamnu min as-sarf ya, mamnu min as-sarf. Wazan af'ila. Kalau wazan-wazan seperti ini af'ila, aqwiya, asdiqa itu salah satu dari wazan mamnu min as-sarf. Apa itu mamnu min as-sarf? Enggak boleh ditanwin. Jadi asdiqoah, enggak boleh asdiqoan ya. Baik, ya, nanti insyaallah di jilid yang keempat kita akan bahas itu apa saja yang termasuk mamnu min as-sarf. Baik. Jadi bukan asbahahum ya, jadinya asbahu karena hum ini kan dhamir muttasil jadinya. Jadinya asbahu. Huwa asbaha, huma asbaha, hum asbahu. Ia asbahat, huma asbahata, hunna asbahna, dan seterusnya. Baik. Nah, itu dia jawaban dari latihan yang ke-11. Kita kembali ke kitab. Poin yang ke-12 yaitu kata ausyaka.
Ausyaka artinya koruba. Secara makna ausyaka itu artinya koruba. Kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia, ausyaka itu artinya hampir. Ya, ini artinya hampir. Ausyaka. Taib. Wahia ta'malu amala kana. Dan dia beramal sebagaimana kana. Berarti dia memarfukan isim dan memansubkan memarfukan mubtada dan memansubkan ya khabarnya. Ya. Itu amalan dari ausyaka. Berarti ausyaka ini termasuk ya apa namanya? Akhwat kana berarti bukan. Ya. Meskipun amalannya sama seperti kana, dia bukan termasuk akhwat kana. Jadi dia masuknya ke mana? Dia masuk ke kada wa akhawatuha. Ya, dia masuknya ke kada wa akhawatuha. Apa itu kada wa akhawatuha? Kada wa akhawatuha itu nanti itu masuk ke pembahasan af'alul muqarabah namanya ya. Af'alul muqarabah. Nanti insyaallah ya akan kita bahas itu ya. Jadi ada kana wa akhawatuha, ada inna wa akhawatuha, ada dhanna wa akhawatuha, ada apa a'ta wa akhawatuha, ada kada wa akhawatuha. Jadi banyak ya. Ya, kalau selama ini kita baru pelajari kana dan inna wa akhawatuha, insyaallah akan kita pelajari kada wa akhawatuha atau af'alul muqarabah. Fiil-fiil muqarabah. Fiil muqarabah itu artinya hampir, dekat ya. Nah, kalau hampir itu kan dekat berarti maksudnya. Jadi kada wa akhawatuha itu ada nanti salah satunya adalah ausyaka. Jadi ada kada, ada ausyaka, ada haro. Ya, haro. Taib itu insya Allah nanti akan kita bahas. Taib. Jadi ausyaka itu artinya hampir dan dia beramalan sebagaimana kana. Ya, wa yajibu an yakuna khabaruha mukawwanan min an wal fi'il. Akan tetapi bedanya dengan kana wa akhawatuha adalah dia itu wajib khabarnya itu mengandung an. Setelahnya berarti fi'il mudhari. Contohnya ausyakad darsu an yantahiya. Ya, mana khabarnya di sini? An yantahiya. Ya. Nah, maka khobarnya itu harus mengandung an setelahnya fiil. Itu syaratnya ya. Kalau kana ya enggak mempersyaratkan hal ini. Kana wa akhawatuha bebas. Mau pakai an, mau enggak pakai juga sama aja. Ya, tapi kalau ausyaka ya wajib dia pakai ya. Wajib pakai an ya, dan fiil. Baik. Wa yusta'malu minha al-mudhari'u aidan. Ya, dan ausyaka ini bisa juga dirubah menjadi bentuk mudhari'nya. Jadi enggak hanya ausyaka. Ausyaka itu madhi ya. Ausyaka, ausyaka, ausyaku, ausyakat, ausyakata, ausyakna gitu ya. Ausyakta, ausyaktuma, ausyaktum dan seterusnya. Ya. Baik. Contohnya misalkan yushiku. Yushiku at-tullabu an yarji'u ila biladihim. Ya, para tulab, para santri hampir ya, kembali ke negeri mereka. Maksudnya sebentar lagi gitu ya. Ya, ausyakat darsu an yantahiya tadi artinya pelajaran hampir berakhir atau sebentar lagi akan berakhir. Baik, itu dia ausyaka ya, al-afal al-muqarabah ya atau af'alul muqarabah. Sekarang poin yang ke-13 pembahasan tentang ma an-nakirah at-tamah al-mubhamah. Baik. Ya, ma ini dia biasanya diletakkan di akhir karena dia sebagai kata sifat. Ya, contohnya kita katakan yuriduha li amrin ma. Kalau antum masih ingat di hiwar kemarin ada ucapan dari mudaris mengatakan serahkan absen ini kepada muraqib, kepada pengawas karena dia menginginkan absen ini untuk suatu urusan tertentu. Nah, kata tertentu itu ya dalam bahasa Arabnya ma. Ya, ma ini namanya adalah ma an-nakirah at-tamah al-mubhamah. Ya, nakirah at-tamah al-mubhamah. Jadi dia nakirah ma ini karena kan artinya tertentu, ya suatu yang tertentu dan belum jelas apa itu dia yang tertentu ini untuk satu urusan tertentu. Jadi amrin kan nakirah, ma ini kata sifatnya gitu ya. Amrin ini mausufnya, ma ini kata sifat. Atau bagaimana kata sifat cuma satu huruf, ma doang.
Ya, satu huruf hitungannya ya. Ya, kata sifatnya yang kita tahu kan tinggi, besar, luas, sempit, dalam, pendek, ya, begitu kan kata sifat. Tapi ternyata ma ini juga bisa menjadi kata sifat dan dia harus untuk kata sifat yang nakiroh. Tamah mubahamah, mubahamah artinya dia samar. Ya, samar artinya belum jelas. Ya, sama dengan mana nakiroh di situ ya. Wa ta'ti na'tan lima qablaha. Nah, itu dia. Dan dia menjadi na'at. Na'at artinya kata sifat. Kata sifat untuk kata sebelumnya yaitu kata amrin di sini. Ya. Ya, dan syaratnya amrin ini harus bentuk nakiro. Karena ini manakiro namanya. Ya. Jadi nggak boleh kita katakan lil amri ma, nggak boleh. Jadi harus li amrin ma. Contohnya penggunaan ma, ya. Kalau antum masih bingung penggunaannya, lihat ini. Safartu ila riyadi li sababin ma. Saya safar ke Riyadh untuk tujuan tertentu. Ya, a'tini kitaban ma. Berikan saya satu buku tertentu. Artinya buku yang mana aja maksudnya. Ya, dan belum jelas. Ya, karena nggak dispesifikkan, nggak ditentukan, masih mubham. Safartu ila Riyadh li sababin ma artinya saya safar ke Riyadh itu sebabnya ya sebab tertentu adalah gitu, nggak disebutkan sebab. Ya. Misalkan kita katakan ke orang ya ya apapun sebabnya ya kamu jangan melakukan ini. Nah, sababin ma gitu ya. Ya, la la tusyrik billah ya li sababin ma ya, atau li ilahi li ma'budin ma. Ya, jangan engkau menyekutukan Allah dengan sembahan tertentu, maksudnya sembahan siapapun atau apapun masuk ke situ. Ya. A'tini kitaban ma, berikan kepadaku kitaban ma. Jadi ma di sini kata sifat dari kata kitaban. Ra'aituhu fi makanin ma. Qara'tu hadzal khabara fi sahifatin ma. Saya membaca berita ini di surat kabar tertentu. Jadi kita nggak ngasih tahu nama surat kabarnya di situ karena nggak penting. Yang penting itu adalah saya pernah baca berita ini. Ya, saya pernah baca di sosial media. Ya, ada seorang mengatakan begini-begini. Ya, sosial media tertentu nggak disebutkan apa dia. Ya, baik. Itu dia poin yang ke-13 itu namanya ma nakirah atama al-mubahamah. Baik. Kemudian nomor 14 poin selanjutnya pembahasan tentang ya penggunaan kata ibnu ya jika berada di tengah kata atau tengah kalimat. Baik, di sini ada Muhammad ibnu William ya. Tuhdaku hamzatu ibnu idza jaa sifatan li alamin mudhafan ila ismi abi. Nah, jadi kata ibnu ini di sini kan nggak pakai alif ya, nggak pakai hamzah, apa? Hamzah wasal itu ya, nggak pakai ini ya, nggak pakai ini dia. Kenapa nulisnya nggak pakai hamzah wasal di sini? Ya, karena dia sebagai sifat, kata sifat untuk alam ya, mudhafan ila ismi abihi yang disandarkan kepada nama bapaknya. Nah, bapaknya kan namanya William ya. Ya. Jadi ya i'rab dari Ibnu William itu adalah sebagai kata sifat untuk kata Muhammad. Jadi makanya dibaca Muhammadu benu. Ya, karena kan Muhammadu berarti ibnu gitu ya. Kalau Muhammadah berarti Muhammadabna gitu ya. Muhammadabna. Kalau Muhammadi berarti Muhammadi beni gitu ya. Ini bisa Muhammadu benu, Muhammadabna, Muhammadi beni. Kenapa? Karena dia adalah kata sifat. Baik, contoh yang lain misalkan Muhammadu benu Abdillah ibni Abdul Muttalib. Ya, lihat dua kata ibnu di situ. Muhammadu benu ya. Nah, dia kata sifat untuk kata Muhammad wa huwa mudhaf dan Abdullah mudhafun ilaihnya. Kemudian ada kata ibni di sini sama. Ini juga ya sebagai kata sifat untuk Abdullah gitu. Jadi Muhammad itu kata sifatnya dia adalah anak dari Abdullah. Muhammad anak dari Abdullah. Anak dari Abdullah itu kata sifat untuk Muhammad. Kemudian Ibnu Abdul Muttalib. Ibnu Abdul Muttalib, anak dari Abdul Muttalib itu adalah kata sifat untuk Abdullah. Siapa Abdullah? Anak dari Abdul Muttalib. Sama seperti kita nanya ke orang, ya saya mau ketemu Ahmad. Ahmad yang mana? Ahmad anaknya Pak RT. Nah, anaknya Pak RT itu sifat. Gitu ya. Karena definisi dari sifat itu adalah ya suatu kata yang memperjelas
menambahkan informasi, ya, membuat kalimat tersebut menjadi terang, kata tersebut menjadi lebih mudah dipahami. Itu kata sifat. Deskripsi ya deskripsi. Kalau kita mendeskripsikan siapa Ahmad, kita katakan Ahmad itu anaknya Pak RT, orangnya begini-begini. Itu kata sifat semua itu. Semua kata yang kita gunakan untuk mendeskripsikan sesuatu, perjelas sesuatu dan memberikan keterangan sesuatu, itulah yang disebut dengan sifat atau nama. Baik. Kemudian ada penjelasan tambahan di sini, wa yushtaratu an takunal kalimatus salatu fi satrin wahid. Dan syaratnya adalah ketiga kata itu harus ada dalam satu baris yang sama. Dari sisi penulisan ini ya, dalam ilmu kitabah ini. Dari sisi penulisan harus berada dalam satu baris. Ya, ini ya. Ya, tiga kata ini maksudnya kata Muhammad, Ibnu dan William. Muhammad, Ibnu dan William ini satu kata. Ya, apa namanya? Tiga kata. Dan harus dalam satu baris. Ini satu baris dia, nggak boleh kepotong. Wa idza jaa ba'duha fi sabrin, kalau ada satu saja dari tiga kata tadi berada di baris selanjutnya, artinya dia di bawah, paragraf di bawah, baris di bawah. Wa ba'duha fi satrin akhar, dan sebagainya lagi ada di atas, maka kutibat kalimat ibni bil hamzah. Maka kata ibnu itu ditulis dengan hamzah. Contohnya misalkan al hasanu. Nah, ini kan sendirian di atas. Di bawahnya Ibnu Ali. Gitu ya. Nah, ini kan artinya dia kepotong di situ. Al-Hasanu di atas, Ibnu Ali di bawah. Kalau kepotong seperti ini, maka harus dimunculkan lagi hamzah wasalnya. Ya, dia harus dimunculkan hamzah wasalnya. Tapi kalau kita naikkan dia lagi, nyambung dia satu baris semua, ya berarti hilang lagi hamzah wasalnya. Ini kaidah penulisannya ya. Baik. Ya, wadah insyaallah ya. Ini kaidah dalam ilmu kitab. Kemudian wala tuhdafu bi misli Hamid bin Syekh Ibrahim li'anna ibnu lam yaqa baina alamain. Dan kaidah sedikit di sini, ini penting sekali ini. Hamzah wasal itu la tuhdaf, dia tidak dihapus dalam kalimat seperti ini. Hamidu bin Syekh Ibrahim. Hamid anak dari Syekh Ibrahim. Nah, Syekh di sini kan bukan nama orang, Syekh itu gelar, berarti dia bukan alam. Kalau dia terletak tidak di antara dua alam, maka kata ibnu itu ya, harus pakai hamzah wasal. Ya, dilihat di sini. Di sini pakai hamzah wasal. Kenapa? Ya, karena Hamid itu adalah alam, alam itu artinya nama orang, dan asy-syekh ini bukan alam. Syekh itu gelar, ya Ibrahim baru alam. Jadi dia tidak diapit oleh alam. Coba lihat contoh di atas tadi. Muhammad dan William. Ini kan sama-sama nama orang, sama-sama alam. Muhammad sama Abdullah, Abdullah sama Abdul Muttalib. Ya, diapit sama alam. Kalau diapit sama dua alam, barulah hamzah wasalnya tidak ditulis. Gitu ya. Nah, jadi kalau kita nyebutkan nasab orang, itu pasti kan antara alam-alam semua kita sebutkan. Muhammad anak dari Abdullah, anak dari Abdul Muttalib dan seterusnya. Ya, itu kan alam semua itu ibn gitu ya. Nah, tapi kalau kalimat ini bukan nasab ini. Karena arti kalimatnya adalah Hamid itu adalah anak dari Syekh Ibrahim. Ini bukan nasab tapi memberitahukan ya, khobar di sini. Ya. Seandainya kata Syekh ini kita hapus, ya, langsung ketemu kata Ibrahim, nah itu baru baru nasab. Ya, karena kalau menyebutkan nasab itu nggak perlu pakai gelar. Ya, Hamid anak dari Syekh Ibrahim enggak. Ya, Hamid anak dari Ibrahim. Nah, itu yang benar. Itu baru nggak pakai hamzah wasal. Tapi kalau ada kata asy-syekh, maka hamzah wasalnya ya harus ditulis. Bagaimana contoh yang di sini? Taib. Wadah insyaallah ya. Kemudian ya, yang poin yang ke-15 latihan hati jam'al asma'il atiyah ya. Ya, berikanlah jamak dari kalimat-kalimat berikut. Ada kata mushafun, ya mushaf, mushaf Al-Qur'an. Ya, bentuk fisik dari Al-Qur'an itu namanya mushaf. Apa yang tertulis di dalamnya itu Al-Qur'an. Kemudian finaun artinya teras ya, atau bisa juga pekarangan depan rumah begitu. Ya, kemudian nasyat ya. Nasyat itu artinya kegiatan, aktivitas. Kemudian janib artinya sisi. Ya. Nah, apa jamak dari empat kata ini? Kita jawab sama-sama. Mushafun
itu jamaknya ala wazan mafa'ilu, ya, jamaknya ya masahifu, ya, masahifu. Kemudian finaun, ya, finaun jamaknya ala wazan af'ilatun, jadinya afniyatun, 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 itu dia jamak dari finaun, afniyatun. Kemudian nasyatun sama wazannya af'ilatun juga, jadinya an, ya, syitatun, ya, ansyitatun, nasyatun, ansyitatun. Kemudian janibun jamaknya jawanibu, ya, fa'ilu, ya, fawailu, ya, fawailu. Jadi dua wazan ini nggak pakai tanwin karena dia menggunakan nasraf, ya, masahifu dengan jawanib, karena wazannya mafa'ilu dan fawailu. Baik, ya, itu dia jawaban dari latihan yang ke-15. Kemudian kembali ke kitab. Hati madhi ya'ba, ya, kita diminta untuk bawakan fi'il madhi dari kata ya'ba, ya. Ya'ba itu fi'il madhinya adalah, ya, aba, ya, aba. Baik. Kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Kata Nabi, setiap umatku itu akan masuk surga kecuali orang yang enggan, ya. Ya, orang-orang yang enggan. Jadi aba, ya, aba itu artinya enggan. Baik. Kemudian latihan yang ke-17, adkhil kulla kalimatin mimma yati fi jumlatin mufidah. Ini adalah latihan yang terakhir berarti dari kitab Durusul Lughah jilid yang ketiga ini. Ada kata a'jaba, a'jaba artinya kagum atau dibuat kagum. Asna alaih artinya memuji. Musabun artinya orang yang tertimpa. Masyariqul ardi wa magharibuha artinya ya penjuru timur dan penjuru barat. Ya, asbaha artinya tadi menjadi, ya, atau fi waqti sabah. Walau artinya tadi meskipun. Hunaihatan itu artinya sebentar. Ausyaka artinya hampir. Ma an-nakirah at-tamah al-mubhamah, ma yang nakirah tamah tadi artinya ya tertentu, ya, sababil ma dan seterusnya. Jadi kita diminta untuk bikin jumlah mufidah, ya, kalimat yang mengandung kata-kata berikut ini. Ya, silakan bisa dijawab sendiri itu, ya, bagaimana membuat jumlah mufidahnya. Kita akan coba dan bantu untuk kasih contoh gambaran jawabannya seperti apa. Ya, nanti silakan nggak usah ditiru jawabannya, nanti silakan bisa dibuat-buat sendiri jawabannya, latihan, ya, untuk mengukur sejauh mana pemahaman terhadap kosakata yang sudah dipelajari. Baik, kita jawab sama-sama. Kita mulai dari a'jaba. Misalkan kita katakan a'jabani, ya, a'jabani, ya, ijtihaduka, misalkan ijtihaduka, ya, fi thalabil ilmi, misalkan. Artinya aku dibuat kagum oleh ijtihaduka fa'ilnya, ya. Aku dibuat kagum oleh ijtihadmu dalam menuntut ilmu. Baik. Kemudian asna alai, ya, ya. Misalkan kita katakan asnallahu, boleh dipisah dengan kata alaihnya, ya, nggak harus asna alaih langsung, boleh dipisah asna titik alaih gitu, ya. Asnallahu ala, ya, ala nabiyhi, ya, sallallahu alaihi wasallam. Asna tadi artinya memuji, ya. Allah memuji nabinya sallallahu alaihi wasallam, ya, di dalam ayat innaka la'ala khuluqin azim. Itu di antara pujian Allah kepada nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian musabun. Misalkan kita katakan ana musabun bimalaria.
Ya, saya tertimpa penyakit malaria. Bisa ganti-ganti penyakit yang lain. Dan masyariqul ardi wa magharibuha, artinya penjuru timur dan penjuru barat. Misalkan kita katakan ya yadrusu ya fil jami'ati at-tullabu min masyariqil ardi wa magharibiha. Belajar di jamiah Islamiyah misalkan para tulab dari penjuru timur dan penjuru barat bumi. Ya, maksudnya dari yang beraneka ragam negara, negara-negara barat, negara-negara timur semua ada. Kemudian asbaha misalkan asbaha al-jawu mumtiran. Asbahal jawu, ya jawu artinya cuaca, mumtiran hujan. Ya, cuaca ya, di pagi hari menjadi berhujan. Kemudian walau misalkan ya misalkan udrus ya jayidan, belajarlah dengan baik walau ya kunta mut'aban ya walau kunta mut'aban, belajarlah dengan baik meskipun engkau sedang lelah ya. Karena menurut ilmu memang ya harus berlelah-lelah. La yunalul ilmu birahatil jasad ya, ilmu tidak akan diraih oleh badan yang ya santai-santai. Kemudian hunaihatan itu artinya sebentar. Misalkan kita katakan ya intazirni, tunggu saya. Intazirni hunaihatan. Intazirni hunaihatan, tunggu saya sebentar. Dan dia selalu mansub ya, karena dia sebagai keterangan ya. Baik, kemudian ausyaka, misalkan ausyaka al-mataru an yatawaqqafa, an yatawaqqafa. Ausyaka al-mataru artinya hampir hujan itu berhenti. Baik. Kemudian ma an-nakirah at-tamma al-mubhamah, misalkan kita katakan dhahabtu ya fil utlati ila baladin ma atau ila makanin ma. Nah, di waktu liburan saya pergi ke tempat tertentu, makanin ma. Baik. Ini dia contoh jumlah mufidah yang dibuat dari kalimat-kalimat tadi. Kita baca sekali lagi. A'jabani ijtihaduka fi talabil ilmi, artinya aku dibuat kagum oleh kesungguhanmu dalam menuntut ilmu. Asnallahu ala nabihi sallallahu alaihi wasallam, artinya Allah memuji nabinya sallallahu alaihi wasallam. Ana musabun bi malaria, artinya saya tertimpa penyakit malaria. Kemudian yadrusu fil jami'ati at-tullabu min masyariqil ardi wa magharibiha. Belajar di jamiah itu para tulab, para mahasiswa dari penjuru timur dan penjuru barat bumi. Asbahal jawu mumtiran, artinya masuk waktu pagi dan cuaca itu berhujan, cuaca sedang hujan. Kemudian nomor 6, udrus jayidan walaupun tamut aban, belajarlah dengan baik meskipun engkau lelah. Kemudian intadhirni hunaihatan, artinya tunggu aku sebentar. Ausyakal mataru an yatawaqqafa, artinya hujan itu hampir berhenti. Kemudian nomor 9, dhahabtu fil utlati ila makanin ma, saya pergi ketika liburan ke suatu tempat tertentu. Baik. Itu dia akhir dari pembahasan kita dari kitab Durusulu Jilid yang ketiga ini, pelajaran yang ke-17 bagian yang terakhir. Ya, insyaallah taala kita lanjutkan nanti di jilid yang keempat. Ya, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar memudahkan kita untuk melanjutkan kembali pelajaran nanti di jilid yang keempat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keistiqomahan, kemudahan dalam mempelajari bahasa Arab ini,
dengan tujuan agar kita bisa memahami kalamnya dengan baik dan memahami sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dengan baik. Allah taala alam, ya. Karena pribadi mohon maaf jika selama penjelasan dari jilid pertama sampai jilid yang ketiga ini ada kekurangan tentunya, ada banyak kesalahan pastinya. Nah, mohon itu dimaafkan. Ya, insyaallah taala, ya. Amalan ini tidaklah kita harapkan darinya kecuali pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi ya langkah kita semua dalam menuntut ilmu ini. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.